kalau misalkan ini belum menyala ya, pengalaman masnya yang tadi diapakan tadi? Di riset ulang. Mungkin kalau IP-nya nggak 00 ini berarti risetnya belum berhasil ya. Oke, jangan lupa tadi biasanya juga di awal-awal ada yang MAC address-nya ini nggak sama, jadi nggak mau masuk. Connect. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi firewall untuk blokir situs berdasarkan waktu dan lain-lain, pastikan itu kita sudah melakukan konfigurasi dasar. Jadi akan kita mulai dari konfigurasi dasar. Ini belum mau wrong name. Nah, berarti sangat mungkin tadi ya ID itu mungkin salah. Tapi cek dulu nih legasi modenya tercentang. Kalau sudah error username dan password, mungkin berarti coba Pak ID pakai password yang lama 123 nih. Kalau ini juga belum login ya, berarti mungkin intinya coba kita pakai port yang lain. Nggak masalah. Perhatikan, ketika Pak ID ganti port yang lain, ya, ketika Pak ID ganti port yang lain, MAC address-nya harusnya juga berubah. Ini mungkin agak kurang stabil karena Pak ID menggunakan laptop ya, nggak apa-apa. Ya, kita refresh lagi, belum, berarti ya. Nah, ini sudah. Kalau pakai PC mungkin ini mungkin masalah laptopnya Pak ID juga ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pastikan tuh ya, sekarang sudah berganti lagi nih MAC address-nya 27. Kita klik passwordnya kosong gitu ya. Error wrong name username dan password. Berarti kita lakukan reset lagi. Caranya adalah copot semuanya ya. Kita tekan terus tarik. Ini kalau nggak 5 detik kita biasanya belum berhasil karena masih ada seharusnya. Jadi kita tujuannya mencabut adalah untuk menghabiskan seharusnya. Nah, kita tancapkan lagi. Pastikan ada tanda kedip dulu di trotiknya. Nah, kedip-kedip. Kalau belum berhenti jangan dulu dilepas. Masih jalan nih. Nah, kalau sudah berhenti baru. Sekarang kita boleh tancapkan di mana saja. Oke, tempat sudah sambung di header. Belum bisa melakukan refresh kalau di sana itu belum, lampunya itu belum menyala ya. Biasanya setelah di reset itu dia mati dulu, kemudian dia menunggu menyala lagi. Kita tunggu. Ya, jadi tadi kalau misalkan perangkatnya banyak yang muncul, berarti dicabut dulu yang ke arah internet supaya yang tersambung itu benar-benar yang hanya mengarah ke PC kalian. Ya, ini sudah muncul. Kita klik admin, passwordnya kosong. Nah, ini contoh yang riset berhasil. Nah, tadi Pak dilihat juga kebanyakan kamu tuh langsung oke ya. Akhirnya ada konfigurasi bawaan. Nah, ini kita supaya nggak bingung, kita remove aja. Username-nya password lama kosong, password baru misalkan 123 gitu ya. Kemudian konfigurasi dasarnya mau menggunakan apa nih? Mau menggunakan wireless sebagai sumber internet atau menggunakan kabel? Kalau menggunakan wireless mungkin nanti ada pembatasan atau nanti kamu bingung nggak? Ayo, mau tunjuk tangan yang mau pakai kabel atau pakai wireless nih? Ya, kita coba demokrasi yuk. Mau pakai wireless atau mau pakai kabel? Oke, pakai kabel ya. Kalau pakai kabel, berarti Pak ID harus menancapkan kabel yang arah sumber internet. Nah, di sini yang ke arah internet itu Pak ID tancapkan di header 1. Nah, dari header 1. Kalau sudah, ya ini tadi terkena guncangan jadi disconnect lagi. Terus kalau nanti kita sudah connect
Ya. Hal yang pertama dilakukan apa? Tadi di catatannya notepad ngapain ini? Ngapain? Ya, semua punya nama. Semua punya nama. Jadi untuk mengenali maka kita perlu memberi nama perangkat kita. Ini barangkali tersenggol tadi belum muncul. Nah, ini sudah muncul lagi. Klik. Passwordnya apa tadi? 123 ya. Contohnya ya, ini hanya contoh. Kalau yang sebenarnya password 123 ya jangan. Enggak. Meminta internet menggunakan apa? DHCP client. Tapi Pak Edi tadi bilang apa pertama kali? Setelah remove configuration terus ngapain? Memberi password terus memberi nama di sistem identity. Misalkan namanya sini adalah Pak Idi ya. Oke. Kemudian cara meminta internet ini di header 1. Berarti bagaimana? IP apa? DHCP client plus menuju ke internet header 1. Oke. Pastikan sini bon. Kalau belum bon, kamu nggak usah ngurusi yang lain-lain ya. Mungkin kabelnya yang bermasalah atau hal yang lain. Ya, selanjutnya kita ini mikrotiknya sudah connect internet atau belum? Sudah atau belum? Cek dulu. Ping cnn.com misalkan. Sudah. Ya. Kalau sudah, kalau kita sudah punya internet berarti kita bisa membagi. Pak Edi mau cepat saja, ini konfigurasi dasar. Untuk membagi kita buat namanya apa? Alamatnya. Kamu mau ke Banjar, pakai apa? Ya, kamu mau ke Banjar, bagaimana kamu ke Banjar alamatnya aja nggak tahu gitu ya. Banjar mana gitu. Kita tentukan dulu alamatnya. Tambahkan misalkan 192.168.2.1 untuk header 2. Jangan lupa slash jumlahnya berapa yang diperbolehkan ya. 24. Kita pilihkan header 2. Apply, oke. Bisa nggak kita gandakan? Ya, kita kasih komen dulu ini untuk apa? IP artis misalkan ya. Kita gandakan. Berarti copy header 3. Ini ganti 3. Komennya IP ya mau pakai IP dinamis nanti pakai DHCP ya. Oke. Terus kita bisa gandakan lagi. Di apply dulu ya. Nah, ini sudah ada statis dinamis yang selanjutnya. Apa? Header 4 untuk apa? Untuk apa header 4? Ya, kadang-kadang kita untuk menghemat port kita gunakan bridging ya. Misalkan kita hotspotnya mau di header 4 dan menggunakan wireless. Berarti kita tambahkan nih interface-nya untuk WLAN 1, oke, dan tambahkan untuk header 4-nya itu ya. Header 4 menggunakan hotspot. Oke, jadi ini digabung. Jadi kalau ini digabung, ini kita IP-nya oh ya, karena di bawah bridge biasanya dia akan disconnect ya. Oke, kita masuk lagi. Nah, ini ya, berarti untuk IP address-nya ya kita copy aja ini untuk header 4 nanti dimasukkan digabungkan berarti kita pakainya masternya saja ya. Bridge 1 kemudian ini diganti misalkan 4.1 apply oke. Ya, kita mulai dari hotspot. Kalau buat hotspot gampang sekali ya. Kita perhatikan di sini IP firewall masih kosong, nggak ada apa-apa. Tapi ketika kita buat hotspot, bagaimana caranya kalau buat hotspot? IP hotspot. Nah,
Tapi sebelum itu wirelessnya juga harus dipastikan menyala ya. Nanti ada yang lewat hotspot, ada yang lewat nanti hotspotnya juga lewat LAN gitu ya, lewat Ether 4. Kita pilih apa? Hotspot setup. Terus pilihnya yang Braze, masternya saja, nggak usah dipilih yang lain. Next sampai DNS servernya mau pakai Google boleh, ya mau pakai mau tambahin lagi juga boleh, atau mau pakai server sendiri 8.8.4. Next DNS timnya misalkan sija.com misalkan. Nanti hotspotnya berarti itu. Passwordnya misalkan admin. Ini untuk login ke hotspot. Oke, sudah selesai. Biasa ketika dia tidak nih ya, tiba-tiba di filter rule dan NAT ini sudah ada aturan baru tanpa kalian rubah apa-apa nih ya. Nah, biasanya kalau buat NAT nih ya, NAT yang tiba-tiba muncul ini ya, general source address-nya ini yang tidak buat manual, tiba-tiba sudah ada sendiri. Kita lanjutkan dulu. Yang untuk IP dinamis bagaimana? IP statis dan dinamis kan belum nih, ya. Dialiri internet. Gimana caranya? IP untuk DHCP server dulu ya. Pakai DHCP setup, pilih yang dinamis header berapa? IP address tadi kita sudah sepakat dinamis header 3. Berarti pilih yang header 3. Next. Perhatikan di sini ya. Di sini di IP firewall ini sudah ada 2 NAT ya. Coba sebentar. NAT DHCP. Oh iya, belum ya. Kita kalau hotspot tadi kan otomatis nih. Kalau untuk DHCP server kita harus buat manual. Caranya bagaimana? Ya IP address-nya ya. Ini ya, IP address-nya kita tambahkan satu lagi NAT-nya plus chain-nya SRC NAT. Source address-nya berapa? 192.168 terus titik header 3 tadi 3 titik. Nah. Terus out interface-nya yang menuju ke internet header 1 action-nya Masquerade masalah 0.24. Ini juga kita bisa ya, kita juga bisa tambahkan di sini hanya satu alamat IP yang diperbolehkan, bisa saja 3.45, berarti 45 yang bisa connect internet. Ini jangan sampai tidak ditentukan ya, kadang-kadang sebenarnya juga bisa connect, tapi kalau ini tidak ditentukan ini bahaya. Lebih baik kita tentukan out interface-nya yang mana. Oke, ini tadi kan ID connect di header 4 nih, berarti hotspot ya. Hotspotnya namanya tadi adalah sija.com. Coba ya kita buat sija.com. Nah ini ya sudah ada halaman. Username-nya admin, passwordnya admin. Kalian juga bisa connect menggunakan nama wifi-nya, tapi kita belum beri nama. Tadi wireless-nya kan di sini kan untuk station ya. Station itu hanya untuk satu perangkat. Kalau kita mau jadikan access point, kita pilihnya yang AP Bridge. SSD-nya Mikrotik RPS 2 misalkan gitu ya. RPS 2 gitu ya. Kalian juga bisa connect lewat sini. Tetapi ingat, ketika IP hotspot di sini ada profile ya. Ya, ini defaultnya tadi kan menggunakan default nih share usernya hanya 1. Jadi kalau mau banyak kita tambahkan apply ya. Pak, boleh nggak kalau ada tamu dibuat profil baru? Bisa banget, tambahkan namanya tamu, misalkan mau ada rapat gitu ya. Kemudian share usernya berapa? Tamunya itu 200 orang.
kecepatannya berapa, 2M misalkan, upload dan downloadnya 2M. Nah gitu ya. Add make cookie-nya itu kalau keluar, kalau sudah pernah connect nggak perlu login lagi. Tapi kalau kita centangnya hilangkan, jadi setiap 3 hari sekali ya, ini diperbarui IP. Apply, oke. Ini kan baru buat user profile nih, belum buat usernya. Kalau kita buat tamu ya tambahkan user baru, namanya apa? Tamu 1 gitu ya. Profilnya tamu, karena kita tadi sudah buat tamu, upload download 2M. Apply, ini baru buat user. Terus berarti nggak bisa melebihi 2 MB, ya enggak gitu ya. Terus untuk passwordnya belum kita tentukan, misalkan tamu 1, passwordnya juga tamu 1 gitu. Jadi silakan kalian bisa connect menggunakan wireless ini menggunakan tamu atau yang admin gitu ya. Itu baru oh ya, berarti tinggal satu lagi apa ya yang belum ya? Yang mana? IP status. IP status gampang sekali. Langsung ke IP firewall. Kuncinya firewall. Firewall itu kayak satpam lah ya. Kalau belum diizinkan firewall nggak boleh lewat gitu ya. Kita tambahkan IP-nya berapa? Header 2-nya ini ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan aja. NAT tambahkan sign SRC NAT. SRC address-nya berapa? 2 ya. Terus out interface-nya header 1. Pokoknya yang menuju ke internet lah ya. Terkecuali kalian punya 2 sumber atau 3 sumber. Actionnya MySQRAD apply. Oke. Jadi yang tadi juga MySQRAD ya, yang lainnya. Nah, ini sudah selesai konfigurasinya. Ini konfigurasi dasar banget ya, belum diapa-apakan. Terus karena pembelajaran kita adalah firewall, maka Pak Edi buat catatan tadi ya, bagaimana cara memblokir alamat berdasarkan alamat tujuan. Misalkan di rumah kamu tidak ingin adik kamu bermain Facebook atau YouTube atau TikTok gitu ya. Kita contohkan YouTube. Nah, sebenarnya bisa menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama adalah menggunakan address list ya. Misalkan kita di filter rule kita tambahkan di sini ya. Kita buat address list, terus tambahkan alamat IP YouTube-nya berapa. Cuman yang jadi masalah ini tadi ya, kalau kita gunakan NS lookup, IP-nya itu banyak, jadi satu-satu kebanyakan. Jadi kita menggunakan layer 7 protokol saja. Gimana layer 7 protokol? Di sini nih. Cara menuliskannya, kita ke menu IP, firewall, kemudian pilih layer 7 protokol. Tambahkan namanya YouTube. YT juga boleh. Bebas ini ya, mau apa, mau YouTube juga boleh. Tuh. Ininya yang perlu diperhatikan, ini kalau menulis kayak gini nih, script ya. Arah panah atas, titik tambah, dalam kurung youtube.com, bintang, tanda dolar. Ini yang paling standar. Biasanya orang kalau buat script itu panjang banget, tapi ini kita gunakan yang paling dasar gitu. Oke, hanya itu toh. Misalkan Facebook, ya tambahkan lagi nggak apa-apa. FB gitu ya. Ininya kita tambahkan gantinya Facebook, berarti alamatnya kebetulan facebook.com ya. Ini ya, yang kayak kamu buat smiley arah panah atas, petik ya, gak kelihatan, Ctrl plus, Ctrl plus, oh udah paling mentok. Jadi mana? Tambahkan rule baru FB ini ya, arah panah atas gini ya, yang kayak gini nih. Nah, arah panah atas titik plus ininya apa? Titik bintang dolar, gitu ya. Nah, kalau sudah, ini tengahnya apa dalam kurung? Apply, oke. Contohnya, misalkan jadi dengan hal yang kayak gini kalian bisa mengatur, misalkan di rumah itu adik kamu nggak boleh main Free Fire ya, silakan cari alamat Free Fire atau game apa yang mau diblok gitu ya. Nanti berdasarkan waktu, misalkan kalau sudah jam 9 malam nggak boleh ngegame gitu ya, bisa kalian blok menggunakan.
ya. Menggunakan mikrotik murah meriah, manfaatnya banyak. Nah, setelahnya apa lagi? Apa sudah selesai? Belum. Kita masuk ke filter rule. Perhatikan jangan sampai kelewat. Kadang-kadang orang lupa ya. Di sini ada NAT, kalau kita tambahkan baru di general chainnya ada DST ya, SRC dan lain-lain. Biasanya yang sering digunakan DST dan SRC gitu ya. Ada juga kalau di sini di filter rule chainnya hanya apa? Chainnya hanya forward, input, output, beda ya. Nah, kita pilih yang melewati berarti forward. Input berarti masuk, yang mau masuk ke subjeknya adalah router kita. Namanya router mikrotik kita gitu ya. Kita yang mau melewati mikrotik, kita apa namanya? Source address-nya tadi kalau menurut catatannya Pak Edi nih ya, ini sebenarnya kita langsung copy paste di firewall bisa, di new terminal bisa ya. Cuman kita coba biar kita belajar cara menggunakannya. Kalau mau menggunakan filter rule, IP filter berdasarkan DDoS, ini YouTube pada jam kerja. Nah, ini chainnya forward, DST address-nya ini tadi kita ini tidak menggunakan layer 7 protokol ya. Oke, kita indikan saja nih. DST address protokolnya menggunakan NAN TCP, kemudian destination portnya ini port kalau Pak ditulis 80,443 berarti ini port apa nih? Ini HTTPS, ini HTTP. Jadi kalau HTTP itu portnya ya ini nih. Kalau HTTP kan bisa kalian tinggal nulis sija.com misalkan gitu ya. Kalian nggak ngelihat di depannya kalau kita copy paste ya. Kita copy paste ini pasti ada namanya HTTP. Tuh, HTTP ya. Atau HTTPS. Ini alamat untuk web. Kemudian yang perlu kita tentukan di sini adalah ini interface. Kebetulan Pak Edi connect di header 4 tadi. Jadi kita ini interface-nya tentukan header 4. Bentar, ini maksudnya. Balik. Ini interface yang ini ya. Yang bridge. Kan master portnya bridge, header 4 sama hotspot gitu ya. Jadi kamu nanti kalau mau connect ini ya, connect YouTube, ininya pilih yang mana nih actionnya? Actionnya drop dong. Kan mau diblokir, kecuali mau disuruh connect, berarti mouse QR ini nggak ada di sini. Ini kan filter rule, bukan NAT ya. Drop. Nah, apply, oke. Sekarang kita coba. Kalau di sini kan biasanya ada chest-nya nih, tapi kita coba aja nih, youtube.com. Masih bisa apa tidak? Masih bisa karena ada chest-nya. Coba kita, belum ditentukan dong. Nah, ada yang tadi lupa, di mana? Di youtube.com. Di sini belum ditentukan advance-nya layer 7 protokolnya belum dipilih youtube.com. Coba sekarang kita ini masih ada chest-nya, biasanya masih bisa kita reload lagi. Udah nggak bisa ya. Masih bisa. Coba kita pakai new incognito. Dia kan nggak pakai chest ya, chest browser ya. youtube.com. Waru. Kalau tab samaran ini nggak pakai chest, jadi ini tadi masih pakai chest. Coba kalau Pak dilepaskan, ya, kalau mau di disable, klik ya, pasti di sini bisa lagi. youtube.com, tuh ya. Coba telusuri apa. Nah, coba kalau kita blok lagi centang, kalau tab samaran nggak ada chestnya ya, jadi kita bisa langsung reload. Nggak bisa. Masih bisa. Ya ini coba kita close lagi. Kemudian kita kalau mau hapus sih sebenarnya bisa ya, cuman Pak Edi masih banyak chest yang Pak Edi baca-baca. Jadi kita buat tab samaran lagi, new incognito window. Kalau kalian mau hapus ya berarti gini ya.
delete browsing data gitu ya. Nah, ini kalau mau pakai tab samarannya new incognito window. Nah, ini kemudian kita carikan lagi youtube.com. Waru. Facebook.com bisa nggak Facebook? Kan belum diblok. Sekarang, oh ini masih pencarian kan? Selain YouTube bisa ternyata ya. Oke. Ayam bisa. Tapi kalau YouTube mau sampai kapanpun waru. Terus kemudian kalau misalkan ini Facebook ya, FB gitu. Nah, facebook.com. Ini masih bisa kan? Ya. Terus tadi gimana caranya? Klik apa? Coba dari awal. Ke menu apa? Ke menu apa? Ke menu apa? Ke menu kita pembelajaran di semester 1 apa sih? Firewall. Ke menu di mana menu firewall? IP. Terus pilih apa? Headernya pilih yang mana nih? Tadi kita kan sudah buat dua aturan Facebook dan YouTube. Menerapkannya di mana? Filter rule. Terus kalau NAT untuk menerjemahkan baik IP lokal mau berinternetan ya atau dari luar mau masuk ke dalam. Kalau filter rule ini di filter ya, mau di block, mau di redirect atau yang lain gitu ya. Kita tambahkan apa tadi? Dari pertama dong. Kan menurut general. Apa tadi? Apa? Forward benar yang melewati. Kalau input yang masuk ya, input output yang mau keluar. Keluar dari mana? Subjeknya router gitu ya. Router kita subjeknya. Dari mana? Nah, terus yang lain? Yang mana? Dicentang? Protokol pakai TCP. Terus tujuan port berapa? Kalau Facebook kan menggunakan HTTP dan HTTPS berarti 80 dan 443. Terus interface yang mana? Oke. Yang kalau out interface tadi ladder 1 Mas, ini kan kita mau ngeblok ya, berarti yang ya kebetulan apa kabelnya tadi tersambung ke bridge 1 yang isinya wireless dan Ether 4 gitu ya. Oke, actionnya kurang apa sudah cukup? Mana? Advance. Terus pilih yang apa? Layar 7 protokol. Pilih yang terus oke. Tadi kan masih bisa Facebookan nih. Coba kita buat new incognito baru ya yang tidak ada chestnya. FB. Nah ini kan bisa nih ngapa-ngapain nih. Tapi kalau sudah mau masuk ke facebook.com masih bisa. Coba kita close dulu semuanya. Enggak nih. New incognito. Jangan-jangan ada yang kurang nih. FB, action drop, general, TCP 443, branch, format, oke betul. Berarti kita tinggal tambahkan lagi new incognito, window, FB, masuk. Coba kalau kita menggunakan CMD ya, Ctrl C, clear, CLS. Nah, kalau CMD ini NS look up.
nslookup facebook.com. Alamat IP versi 6-nya ini, alamat IP-nya coba kita sebenarnya ngeblok ini bisa menggunakan dua macam ya, satu menggunakan address list, satu menggunakan layer 7 protokol. Coba kita gunakan lagi tadi kan, oh iya ini kita gunakan yang paling atas saja, ini facebook.com ya. Bridge actionnya, oh iya habis sudah betul, apply oke. Coba kita klik lagi facebook.com berarti ini yang ke belakang dihapus gitu ya. Oh gini aja, Facebook masih bisa. Coba kita menggunakan blokir menggunakan address list tambahkan namanya Facebook, kemudian addressnya ini ya, apply oke. Kemudian filter rule-nya kita tambahkan filter rule baru, tambah generalnya sama, source address-nya kosongkan, terus destination address action-nya drop dulu, advance drop, terus advance-nya yang address list yang loh gak ada dong. Ini kalau menggunakan address list ya, kita kan address listnya tadi ini apa namanya, alamat IP-nya destination address ya, tujuannya kemana, ke Facebook, apply. Coba kita Facebook lagi, coba facebook.com masih bisa. Coba kita close semuanya, oke. New incognito window. Kalau YouTube berhasil, oh iya, Pak Edi lupa ini. Kalau di IP hotspot kita bisa hapus dulu yang sedang aktif. Pak Edi hapus dulu. Nah, terus kemudian ininya juga hapus, terus login lagi nanti Pak Edi harusnya sih. Ya. Coba kalau Pak Edi ngetik cara, mati ya kan, nggak bisa, harus login dulu. Loginnya apa? Jija.com atau alamat IP-nya tadi gateway-nya berapa gitu, berarti 192. Jija.com bisa nggak nih? Kan HTTP nggak apa-apa kan, ini tab samaran. Atau kita ketikkan alamat IP-nya berapa tadi? 192 berapa? Masternya bridge 4 titik. Username-nya coba pakai tamu 1 apa sudah bisa? Tamu 1 sudah bisa. Ayam bisa. Terus facebook.com coba kita cek ininya. Coba kita cek pada bagian layer 7 protokolnya. Siapa tahu ada yang salah nih. Coba tanda panah atas titik plus youtube.com. Ini YouTube lah. Facebooknya ini udah betul ya? Facebook. Oke. Kemudian filter rule-nya coba kita cek. Filter rule-nya coba kita cek. TCP 443 bridge masternya advance
Betul. Actionnya drop. Coba kamu lewat HP-nya kamu coba connect ke WiFi-nya Pak Edi. WiFi-nya namanya di sini adalah WiFi-nya di sini namanya Mikrotik RPS 2 nih. Silakan coba. Kamu bisa nggak? Hah? Nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting isi regeknya. Coba Mikrotik RPS 2 kalian connect menggunakan HP. Ya, coba pakai tamu satu. Pak Edi mau menghapus chatnya semuanya tapi ada yang belum dibaca nanti. Coba, ya. Tersambung. Silakan kamu buka youtube.com bisa nggak? Ya di aplikasinya juga nggak apa-apa. Bisa? Kalau bisa, kalau nggak bisa, bisa nggak? Ayo yang lain juga connect menggunakan HP. Sudah?